Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi, review rumah lagi bersama Easy Home. Bikin cari rumah makin easy. Pada kesempatan kali ini kita bergerak untuk melakukan house tour ke arah Jakarta Selatan, tepatnya di area Kemang. Klaster ini hanya memiliki unit yang terbatas, dan saat ini hanya tinggal satu unit. Kelebihannya adalah hanya kurang lebih 300-400 meter dari area Kemang Raya, jadi cukup untuk berjalan kaki, memiliki dua akses juga menuju ke area Kemang Timur, dan termasuk klaster baru yang memiliki harga yang cukup kompetitif di area Kemang dengan luas tanah yang cukup representable. Baik, sebagai pemula kita langsung saja ke cons-nya. Karena pasti ada beberapa yang melihat poin-poin berikut ini adalah sebagai semacam deal breaker. Baik, pertama akses jalan. Dari Jalan Raya Kemang menuju klaster kurang lebih normal, dua mobil seperti standar area Kemang, namun ada bagian kurang lebih 50-80 meter yang menyempit dan menjadi satu jalur, namun setelah itu kembali melebar. Kedua, dari pagar atau gerbang klaster menuju rumahnya sendiri melalui jalur satu mobil kurang lebih 30 meter seperti yang terlihat di video ini. Dan ketiga tentunya adalah rumah yang masih available, yang tinggal satu unit adalah tepat di depan. Mungkin bagi sebagian orang melihat ini adalah unit tusuk sate. Namun kalau Bapak Ibu lihat, unit hanya 8 unit, dan dari gerbang ke rumah sendiri bisa dianggap sebagai halaman menuju rumah biasa. Baik, berikut adalah fasad dari tipe rumah yang terdapat di Prive Kemang. Dan berikut keseluruhan kawasan Prive Kemang. Hanya terdapat 8 unit rumah. Mayoritas sudah serah terima, sudah ditinggali. Dan jika Bapak Ibu lihat di lokasi sekitar, tetangga-tetangga adalah rumah-rumah yang besar dan luas. Dan di Kemang sangat jarang untuk mendapatkan rumah siap huni di harga di bawah 5M, khususnya dengan luas tanah mendekati 100 meter dan dengan luas bangunan yang besar. Dan berikut adalah suasana seputar area klaster. Hanya 8 unit, sangat tenang dan nyaman. Dan tiap rumah masih memiliki carport untuk 2 mobil. Dan berikut adalah side view dari layout rumah. Dan berikut adalah fasad dari tipe E. Jika memiliki mobil besar seperti Alphard, tetap masih bisa untuk 2 mobil. Baik, sekarang kita berada di depan pintu masuk utama di lantai dasar. Dan di sebelah kiri kita terdapat sedikit ruangan untuk storage. Begitu memasuki ruangan, kita akan disambut oleh tangga di sebelah kiri dan kanan menuju ke suatu ruangan yang bisa disebut sebagai ruang tamu atau ruang bersantai dengan jendela yang besar dan dapat dibuka.
Di lantai dasar ini secara umum terdapat satu ruangan untuk ruang tamu, lalu terdapat satu kamar mandi atau toilet, juga terdapat area untuk ART, dan di belakang ada area terbuka untuk sirkulasi udara, ruang jemur, dan menuju area cuci. Kita lanjutkan. Di sebelah kanan ini adalah area ya untuk ART yang tadi saya sebutkan. Di sini terdapat satu kamar dan satu kamar mandi. Baik, mari kita lanjutkan ke lantai berikutnya, yaitu lantai 1. Dan sekarang kita ada di lantai pertama. Di sini peruntukannya tentu adalah untuk dapur kering serta ruang keluarga atau living room. Terdapat void yang tinggi, dan akses menuju ruang jemur. Berikut adalah bagian belakang di lantai pertama. Pertama terdapat akses menuju lantai dasar untuk area jemur, dan juga terdapat area cuci. Di sini Anda dapat menempatkan mesin cuci. Di jalur menuju lantai 1 dan lantai 2 terdapat toilet, dan berikut adalah master bedroom, kamar tidur utama yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam ini menggunakan shower dan memiliki ukuran yang cukup luas. Selain jendela depan, kamar master bedroom ini juga memiliki jendela belakang yang terhubung dengan void yang ada di tengah tadi, sehingga memiliki sirkulasi udara yang sangat baik. Dan berikut adalah kamar kedua, juga memiliki dua sisi jendela. Sisi satu ini adalah balkon yang menghadap ke bagian belakang, dan jendela depan terakses dengan void sebelumnya. Berikut adalah kamar mandi yang ditujukan bagi pengguna kamar kedua dan ketiga. Dan berikut adalah kamar ketiga. Kamar ketiga ini memiliki akses terdekat menuju rooftop.
Sebagai informasi, tipe rumah tipe E ini completion di tahun 2023, dan kamar ini pastinya akan direstorasi seperti sedia kala. Ini adalah dokumentasi ketika rumah ini jadi di tetangga-tetangga tipe-tipe lain masih dalam proses pembangunan. Terdapat satu balkon area yang cukup nyaman di kamar ketiga ini, dan jendela ke area belakang peruntukannya adalah sebuah taman di area rooftop. Dan terakhir adalah bagian rooftop yang cukup luas, yang dapat dikembangkan tentunya sebagai area living room outdoor. Area dekat jendela ini peruntukannya adalah untuk mini garden atau taman. Dengan demikian berakhir sudah house tour singkat kita kali ini. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk melihat unit secara langsung, tentunya dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di atas, agar kita dapat mengatur waktu terbaik bagi Bapak dan Ibu. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.